Halo semuanya, kali ini kita akan membahas matriks. Sumbernya saya menggunakan Anton Howard, yaitu Elementary Linear Algebra. Nah, pada aplikasi matriks yang biasa kita gunakan dalam pemrosesan image adalah pada face recognition. Nah, dalam hal ini, pada wajah seseorang kita capture, lalu kita extracting dengan extract feature dan mengcompare dengan wajah image orang lain, lalu apakah wajah itu terdeteksi atau dikenali dengan wajah orang tersebut. Nah, dalam hal ini pembahasannya terkait dengan vektor ya pada materi kita selanjutnya. Nah, lalu disinilah ekstraksi fitur dari sebuah citra, yaitu sebuah image gradient yang membentuk key point atau extract feature. Nah, dalam hal ini, pembahasan ini akan terkait dengan mata kuliah citra digital. Dan banyak lagi aplikasi-aplikasi lainnya yang terkait dengan matriks. Nah, matriks berukuran M kali N, M baris dan N kolom. Dengan matriks A dan AIJ, dia subelemen dari matriks A, yaitu A11 sampai AMN. Nah, jika M sama dengan N, maka dinamakan matriks persegi atau square matrix. Nah, di sini contoh matriks A berukuran 3 kali 4. Nah, sedangkan diagonal utama matriks persegi yang berukuran N kali N, dia membentuk diagonal A11, A22, sampai ANN. Nah, penjumlahan matriks, penjumlahan dua buah matriks, yaitu contohnya di sini ada sebuah matriks A M kali N ditambah B M kali N, yaitu hasilnya C M kali N. Nah, misalnya di sini dengan matriks A dengan subelemen AIJ dan matriks B dengan subelemen BIJ. Nah, maka matriks C itu adalah A ditambah B. Lalu sama halnya juga dengan pengurangan matriks ya. Nah, algoritma penjumlahan dua buah matriks di sini dicontohkan 1 sampai M diinisialisasi dengan variabel I dan variabel J 1 sampai N. Lalu subelemen dari AIJ ditambah BIJ itu adalah sama dengan CIJ. Nah, contoh. Nah, di sini ada tiga buah matriks, yaitu matriks A, B, dan C. Matriks A-nya 3 kali 4, B 3 kali 4, dan C 2 kali 2. Maka akan dilakukan penjumlahan matriks dan pengurangan matriks. Nah, untuk penjumlahan matriks, ini dilakukan seperti substitusi biasa dalam penjumlahan matriks ya. Jadi 2 tambah min 4, min 2, 1 tambah 3, 4, 0 tambah 5, 5, dan seterusnya. Begitu juga dengan yang matriks A dikurangi matriks B. Nah, lanjut perkalian matriks. Perkalian dua buah matriks di sini dilakukan dengan syarat jumlah kolom A sama dengan jumlah baris B. Berarti square matrix ya. Nah, algoritma perkalian dua buah matriks di sini bisa di sebelah kanan ya. Contohkan dengan matriks A dan matriks B M kali R dan matriks B R kali N dengan M kali N dan R kali L, yaitu hasilnya sama dengan M kali N. Dengan algoritma di sini adalah variabel I 1 sampai M, variabel J 1 sampai N dengan nolnya CIJ, lalu dilakukan CIJ ditambah AIK dikali BKJ sama dengan CIJ.
Nah, contohnya ada matrik A dan matrik B. Matrik A 2 kali 3, matrik B 3 kali 4. Maka kita akan lakukan perkalian matrik. Berarti perkaliannya adalah baris dan kolom. Berarti secara baris ini ya, baris dan kolom. Nah, hasilnya 12. Lalu baris lagi dan kolom, hasilnya 27. Baris pertama dan kolom ketiga hasilnya 30, dan kolom terakhir hasilnya 13. Dan seterusnya ya. Nah, ini operasi substitusi aritmatika perkalian matrik ya. Nah, sekarang perkalian matrik dengan skalar. Nah, misal matrik A dengan subelemen AIJ dengan C adalah skalar, maka contohnya di sini adalah C skalar ini dikali matrik A, yaitu berarti C dikali subelemen AIJ. Contohnya di sini ada 3 buah matrik. Matrik A 2 kali 3, matrik B 2 kali 3, matrik C 2 kali 3. Yang disebut skalar dia adalah bilangan konstanta, yaitu 2 dikali A. Ya. Di sini min 1 dikali B dan sepertiga dikali C. Nah, di mana perkalian dari konstanta di sini dikalikan dengan matrik itu sendiri. Nah, perkalian matrik dapat dipandang sebagai kombinasi linear. Misalkan matrik A dan matrik X. Nah, maka A kali X di sini termasuk kombinasi linear matrik ya. Dilakukan dengan sejumlah perkalian dengan X, X1 ditambah X2 sampai Xn. Nah, contoh perkalian matrik ya. Di sini ada matrik 3 kali 3 dan matrik vektor ya. Jadi 2 min 1 3. Maka dari itu di sini untuk perkaliannya adalah baris kali kolom sehingga membentuk hasil 1 min 9 dan min 3. Nah, juga dapat dituliskan sebagai kombinasi linear dari 2 min 1 3 yang berdasarkan matrik vektor itu dikalikan dengan kolom di matriks ini ya. Jadi 2 dikali min 1 1 2 min 1 dikali 3 2 1 3 dikali 2 min 3 min 2. Hasilnya sama, valen ya. Nah, contoh lain dalam perkalian matriks. Nah, di sini A kali B dengan matrik A 2 kali 3, matrik B 3 kali 4. Nah, hasilnya sebagai berikut. Nah, jika dibuat menjadi kombinasi linear, maka hasil dari ini nah, ini ya, kolom pada matriks 402 itu menjadi yang akan dikalikan dengan per kolom di matriks A ya. Jadi 4, 0, 2 dikalikan tiap-tiap kolom di matriks A. Dan seterusnya, dan seterusnya. Nah, sekarang transpose matriks. Transpose matriks, di sini ada matrik B, maka jika matrik B ditransposkan, dia akan menjadi A transpose. Notasinya dengan T besar ya. Nah, algoritma matrik transpose di sini variabel I 1 sampai M, J 1 sampai N, maka lakukan AIJ menjadi BIJ.
Nah, contoh di sini ada 3 buah matrik. Matrik A ukuran 3 kali 4, B 3 kali 2, C matrik vektor, dan D hanya berupa nilai itu sendiri. Jika matrik A dirubah menjadi matrik transpos, maka baris menjadi kolom. Berikut juga dengan matrik B, baris menjadi kolom, matrik C, baris menjadi kolom, yaitu berubah menjadi vektor. Dan matrik D, nilai matrik itu sendiri. Nah, untuk matrik persegi A berukuran n kali n, transpos matrik A dapat diperoleh dengan mempertukarkan elemen yang simetri dengan diagonal utama. Nah, di sini ada matrik A. Nah, ini dipertukarkan nilainya yang simetri dengan diagonal utama ya. Nah, jadi diagonal utamanya 176. Nah, maka didapat harus dipertukarkan atau mirror ya. Jadi posisi 3 ini berubah jadi min 2 berubah menjadi min 3, seperti halnya yang gambar berikut. Maka di sini disebut dengan A transpos. Nah, sifat-sifat transpos pada matrik yaitu A transpos ditranspuskan lagi menjadi matrik A itu sendiri. A tambah B transpos, maka masing-masing matrik A dan B bisa ditranspuskan. Berikut juga dengan A min B transpos. Dan seterusnya ya. Nah, lalu trace sebuah matrik. Jika A adalah matrik persegi, maka trace matrik A adalah jumlah semua elemen pada diagonal utama, disebutkan dengan TRA. Nah, di sini ada dua buah matrik, matrik A dan matrik B. Nah, jika dirubah dalam trace sebuah matrik TRA A11 sampai A33 dan TRB, ya nilainya jadi min 1, 5, 7, 0, maka sama dengan 11. Nah, jika A bukan matrik persegi, maka TRA tidak terdefinisi atau tidak terdefinisi sebuah trace matrik ya. Nah, sifat-sifat operasi aritmatika pada matriks. Yang pertama matrik A ditambah matrik B sama dengan B tambah A. Itu disebut sifat komutatif ya. Karena bisa dibolak-balik dalam substitusinya. Sedangkan matrik yang B yang kedua, A tambah B tambah C sama dengan A tambah B tambah C. Yang kurung buka kurung tutupnya, di sini A tambah B. Di sini disebut asosiatif. A kurung buka kurung tutup B kali C itu sama dengan A kali B kurung buka kurung tutup kali C. Ini juga disebut dengan asosiatif ya. Dan seterusnya dan seterusnya. Nah, sekarang matrik 0. Matrik yang seluruh elemennya bernilai 0. Nah, matrik 0 dilambangkan dengan 0 sendiri. Nah, sifat-sifat matrik 0 adalah A tambah 0 sama dengan A, 0 tambah A sama dengan A. A min 0 sama dengan A. A min A sama dengan A plus min A sama dengan 0. 0 kali A sama dengan 0. Nah, jika C kali A sama dengan 0, maka C di sini sama dengan 0 atau A-nya sama dengan 0. Maka jika dikalikan C kali A ini sama dengan 0. Matrik identitas. Nah, matrik persegi yang semua elemen bernilai 1 pada diagonal utamanya, yang bernilai 0 pada posisi lainnya. Nah, diagonal utamanya ini ya. Ini disebut matrik identitas. Dengan matrik identitas disimbolkan dengan I ya. Nah, perkalian matrik identitas dengan sembarang matrik menghasilkan matrik itu sendiri. Contohnya, matrik A dikali identitas, matrik A-nya 2 kali 3, dan ini matrik identitasnya 3 kali 3. Maka sama dengan matrik A itu sendiri. Bisa dicontohkan di sini, A kali identitas sama dengan identitas kali A sama dengan A.
Nah, matrik balikan atau inverse dari sebuah matrik A adalah matrik B sedemikian sehingga A kali B itu sama dengan B kali A sama dengan identitas. Nah, kita katakan A dan B merupakan balikan matrik satu sama lain. Nah, contohnya di sini ada matrik A dan matrik B. Nah, matrik A-nya 2 kali 2 dan B 2 kali 2. Maka kita akan kalikan ya, A kali B. Maka di sini hasilnya sebuah matrik identitas. Nah, lalu kita balik B kali A, maka di sini juga hasilnya matrik identitas. Nah, balikan matrik A disimbolkan dengan A min 1 atau A inverse. Nah, sifat-sifatnya adalah A kali A inverse itu sama dengan A inverse kali A sama dengan indeks. Ya. Matrik A berukuran 2 kali 2, maka A inverse dihitung sebagai berikut. Jika ada matrik A 2 kali 2, A, B, C, D, maka untuk membentuk sebuah A inverse, 1 per AD min BC. Berarti kita akan pertukarkan AD itu menjadi DA, dan kita minkan C, min C dan min B. Dengan syarat AD min BC itu tidak sama dengan 0. Nah, nilai AD sama dengan BC disebut determinan. Ya. Nah, jika AD min BC sama dengan 0, maka matrik A tidak memiliki balikan atau inverse. Nah, contohnya di sini ada matrik A 2 kali 2, maka kita ingin bentuk matrik inverse-nya. Nah, ini kita bentuk di sini disebut determinan ya, 1 per 7. Karena 1 per 7 di sini adalah rumus 1 per AD min BC ya. Maka hasilnya 1 per 7. Lalu kita pertukarkan 2, 6, min 5, min 1. Maka hasilnya bentuk pecahan ya. Nah, hasilnya di sini bentuk pecahan. Lalu matrik A-nya adalah min 1, 2, 3, min 6. Nah, tidak memiliki balikan sebab min 1, min 6, min 3, 2 itu sama dengan 0. Yang sesuai memenuhi kaidah yang tadi yang sudah saya jelaskan ya. Nah, ini sebuah contoh bisa dikerjakan di rumah. Berilah contoh di setiap operasi aritmatika matrik 2 kali 2 dengan NBI kalian sendiri. Nah, contohnya di sini ada matrik A dan matrik B didapat dari nilai matrik NBI kalian sendiri. Oke, sampai di sini. Selamat mengerjakan. Terima kasih.